Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah berita yang sebenarnya sudah lama beredar, yakni tentang mendaratnya sebuah pesawat yang katanya pesawat itu sudah menghilang sejak 37 tahun yang lalu. Namun sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu apa itu perbedaan hoax dan konspirasi. Ini saya klik yang ini. Tulisan ini ditulis oleh Iman. Yang pertama, pengertian dari konspirasi. Konspirasi adalah perjanjian antara orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan bersama dan di saat yang sama menjaga kerahasiaan perjanjian itu kepada publik. Sedangkan teori konspirasi adalah situasi yang dibuat secara tidak sah atau membahayakan orang banyak yang dilakukan pemerintah atau sekelompok orang kuat untuk keuntungan mereka sendiri. Prinsipnya adalah bahwa ada beberapa peristiwa yang terjadi tidak secara kebetulan. Tidak semua yang terlihat seperti apa adanya, dan bila dihubungkan ada benang merahnya, alias dibuat-buat. Jadi kalau teori konspirasi ada yang sudah benar-benar terjadi di masa lalu atau bisa saja terjadi di masa datang. Teori konspirasi memang sudah dibuktikan. Mereka akan berusaha menutupi itu karena kalau ada yang terbuka akibatnya akan fatal. Makanya bila seseorang yang berusaha untuk membuktikan suatu teori konspirasi butuh usaha, modal dan resiko besar. Bahkan ada yang membuat parodi-parodi tentang teori konspirasi agar kita tidak mudah menghubung-hubungkan sesuatu secara liar. Nah, untuk menutupi juga bisa diselubungi dengan hoaks, agar berita yang diterima masyarakat berbeda dari apa yang terjadi di bawah permukaan. Sedangkan hoaks adalah berita atau kabar bohong yang sengaja disebarkan. Hoax bisa juga digunakan untuk memuluskan teori konspirasi karena hoax bisa semuanya berita bohong. Bisa hanya setengah bohong, setengah benar. Bisa seperempat bohong, 3/4 benar. Bisa dibilang kejadian sebenarnya tetapi rekayasa. Bisa kejadian sebenarnya tetapi dipotong-potong. Bisa bajak akun sosmed Anda dan berlaku seolah-olah Anda juga hoax. Dan lain semua itu termasuk golongan hoax. Nah, itulah perbedaan konspirasi, teori konspirasi dan juga hoax. Kemudian kita ke sebuah berita, yaitu pesawat menghilang 37 tahun. Ini kita mengambil berita dari indonesia.id. Jadi judulnya, kisah munculnya pesawat setelah hilang 37 tahun, fakta atau teori konspirasi. Ada banyak teori konspirasi di dunia ini, bahkan seringkali teori itu jauh dari kenyataan dan nalar. Salah satunya adalah peristiwa pesawat misterius yang muncul setelah 37 tahun. Menurut cerita yang beredar, tragedi kembalinya pesawat setelah 37 tahun hilang ini dimulai pada bulan Mei 1992. Saat itu, seorang petugas bandara bernama Juan de la Carta dan rekan-rekannya bekerja sebagai pengendali lalu lintas udara di Bandara Venezuela Caracas. Namun sebuah pesawat terbang tiba-tiba muncul di hadapan pengawas lalu lintas udara. Setelah terhubung, pesawat itu mengaku sebagai pesawat America Airlines PAN 914. Menurut pengakuan pilot pesawat yang terhubung dengan Juan,
Pesawat mereka lepas landas pada tanggal 2 Juli dari New York menuju Florida. Mereka yang mendengarkan merasa aneh karena hari itu adalah bulan Mei bukan Juli. Lebih mengejutkan lagi ketika pilot pesawat tersebut menyebutkan tahun keberangkatan mereka, yaitu pada tanggal 2 Juli 1955, yang artinya itu adalah 37 tahun yang lalu. Setelah mencari data, Juan menyadari bahwa pesawat itu adalah pesawat yang menghilang 37 tahun lalu dan diduga jatuh ke laut. Dari pilot pesawat mengatakan, "Dengar, ini cara cas, Venezuela, Amerika Selatan, dan hari ini adalah 21 Mei 1992, ujar petugas pengawas. Pilot Pen 914 itu kaget dan tidak bisa tetap tenang ketika mengetahui dia telah terbang ke Amerika Selatan dari New York dalam kurang dari 4 dekade, padahal si pilot merasa terbang hanya dalam waktu 2 jam. Juan ingat saat itu rekan-rekannya berusaha menenangkan pilot agar bisa mendarat dengan selamat. Tak lama kemudian pesawat itu dapat mendarat dengan selamat dengan para penumpang yang konon dinyatakan hilang 37 tahun lalu. Sayangnya semua ini tidak bisa dibuktikan karena tidak ada foto yang menunjukkan kemunculan pesawat itu. Begitu pula identitas Juan sebagai saksi yang tidak dapat ditelusuri. Jadi yang mengatakan pun tidak bisa ditelusuri gitu loh. Ini kita lihat. Konspirasinya. Ini saya langsung lihat di Kaskus, yakni media berbincang-bincang. Ini kisah ceritanya seperti itu. Kemudian tanggapan dari seseorang. Ada yang banyak rumor yang mengatakan bahwa mereka menembus 4 dimensi, tersesat di black hole selama 37 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa pesawat itu jatuh ke laut atau menghilang ke masa depan atau lain sebagainya. Namun sebagai orang awam, pasti apabila ada berita yang dirasa kita kalau dipikir secara nalar itu ada pikiran bahwa itu memang benar, itu memang salah, pasti kita akan membuktikannya atau paling tidak minimal kita mencari tahu sumber bukti akurat. Nah, kalau dari berita utama, asal muasal dari berita tersebut yakni berasal dari Weekly World News. Nah, apa itu Weekly World News? Menurut Wikipedia, Weekly World News adalah sebuah tabloid berita fiksi yang terbit di Amerika Serikat dari tahun 1979 sampai 2007. Majalah tersebut berhenti terbit pada Agustus 2007. Adalah sebuah tabloid berita fiksi. The Weekly World News atau WWN tradisional mengklaim bahwa itu selalu dicetak kebenaran, tapi banyak cerita ternyata memiliki komedi niat, moreso seiring berjalannya waktu. Seperti yang diingat oleh Joe Berger, mantan koresponden Gedung Putih yang menjabat sebagai editor WWN dari tahun 1981 hingga 2001. Sekitar 80% dari cerita tersebut dipotong dari surat kabar.
Kami memiliki 3 atau 4 gunting yang dikelilingi oleh tumpukan surat kabar. Kami menghabiskan hari dengan melihat-lihat koran di seluruh dunia, memotong cerita-cerita aneh. Sekitar 50% adalah tentang orang yang nyaris lolos dari kematian, seorang yang jatuh dari tebing, atau bergelantungan di cabang pohon selama 4 hari sampai mereka diselamatkan. Pengenalan Bad Boy Lives menyatakan bahwa satu orang yang akan membaca tabloid untuk berita nyata, sedangkan yang lain akan membacanya untuk humor. Saingan utama tabloid tersebut adalah Sun, membawa pelepasan tanggung jawab hukum yang baik, sedangkan WWN tidak pernah secara terbuka membantah keakuratan ceritanya tersendiri sampai tahun 2004, ketika mulai menyatakan pembaca harus menangguhkan ketidakpercayaan demi kesenangan. Pada tahun 2000-an, Sun bergerak lebih banyak ke artikel tentang penyembuhan kesehatan dan keajaiban, meninggalkan WWN sendiri dalam ceruk berita supranatural. Kemudian, sebagai orang Indonesia, saya percaya akan website Kominfo, yakni yang membahas tentang pesawat mendarat setelah 37 tahun dinyatakan hilang itu sebagai media hoak. Kembali ditegaskan. Berdasarkan penelusuran, Weekly World News merupakan tabloid yang sering mempublikasikan berita fiksi yang fantastis. Dengan kata lain, bukan merupakan sumber informasi yang kredibel. Berita ini muncul di Weekly World News sebanyak 2 kali. Pertama di tahun 1993 dan selanjutnya tahun 1999. Keanehan ditemukan pada 2 rilisan berita tersebut, di mana foto sang saksi mata, yakni Juan de la Corte, memiliki wajah yang berbeda. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa sang saksi mata yakni Juan tidak bisa dicari tahu atau tidak bisa ditelusuri lebih dalam. Tidak ada informasi yang valid dari sumber-sumber berita kredibel mengenai hilangnya PAN AM 19914. Kemudian sedikit tambahan sebelum mengakhiri jumpa kita hari ini, dari kompasiana.com, dari penulis Rido Fitra, mengenal sedikit media-media penyebar hoak, The Onion dan Weekly World News. Hari ini saya mendapatkan tantangan dari seseorang untuk memecahkan sebuah misteri, yakni cerita dalam ini sama berita yang kayaknya mustahil untuk dipikir secara nalar, yakni pada kala itu ada penemuan sebuah patung malaikat yang katanya berusia 200.000 tahun. Mungkin tidak terlalu aneh, tapi patung ini ditemukan katanya di bulan. Ketika kalian mendengarnya, sensor di kepala kalian mungkin segera bereaksi dan mengirim satu kata ke pikiran kalian, yaitu hoax. Benar sekali, kisah penemuan itu memang hoax. Kali ini saya akan membagi suatu cara untuk mengetahui apakah suatu berita itu hoax atau bukan. Cara ini tidak membutuhkan analisa mendalam yang cukup rumit, yakni pertama-tama adalah kalian melihat sumber pertama berita. Tentu saja, karena kebanyakan berita yang beredar adalah hasil copy paste. Kita mungkin kalau membaca berita, kalau misalnya ada sumber nih dikutip dari ini, kita bisa percaya gitu aja, ya kan? Tetapi kita bisa melakukannya dengan bantuan Google. Di Amerika dan Eropa ada banyak media yang mengkhususkan diri dalam berita parodi atau satir. Media semacam ini mencampur adukan antara kisah fiktif dengan kisah nyata. Namun tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan karena mereka menyatakan dengan jelas kalau mereka adalah media parodi dan satir.
Semua pelanggarannya mengetahui dengan jelas kalau kisah yang ditampilkan hanya fiksi. Tetapi mereka menganggapnya hanya sebagai hiburan, tidak ada yang menganggapnya sebagai kisah yang serius. Nah, jika kalian menemukan sebuah kisah spektakuler yang sepertinya mustahil yang bersumber dari media-media semacam ini, kalian boleh menganggapnya sebagai berita hoax. Dua di antara media parodi yang paling terkenal adalah The Onion dan Weekly World News. The Onion adalah media parodi yang beredar dalam bentuk tabloid di Amerika Serikat dan berdiri pada tahun 1988. Ketika internet booming, media ini pun menceritakan theonion.com. Luar biasanya, sirkulasi tabloid ini mencapai hingga 690.000 eksemplar. Banyak berita parodi atau satir yang dimuat oleh The Onion kemudian tersebar dan diberitakan oleh media-media utama lainnya. Contohnya, The Onion pernah mempublikasikan berita parodi yang berjudul "Para anggota Kongres mengancam akan meninggalkan Washington DC kecuali pemerintah membangun gedung DPR yang baru." Berita ini kemudian dikutip oleh Beijing Evening News, yang kemudian juga dikutip oleh Reuters. Jadi, berita dari sini, kemudian di copy paste di sini, kemudian di copy paste di sini.